Pemirsa, polemik kenaikan uang kuliah tunggal hingga saat ini masih meresahkan sivitas akademik khususnya mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi Indonesia. Kritikan tajam dan sorotan tertuju pada Kemendikbudristek yang terkesan lepas tangan di balik meroketnya biaya pendidikan di tanah air. Ulasannya dalam Top Review. Komisi 10 DPR memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim dan jajarannya untuk menjelaskan sengkarut kenaikan uang kuliah tunggal perguruan tinggi negeri se-Indonesia yang belakangan memicu protes dari kalangan mahasiswa. Wakil Ketua Komisi 10 Dede Yusuf meminta Mendikbud untuk merevisi bahkan mencabut Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 yang menimbulkan keresahan masyarakat. Saya menawarkan ada beberapa solusi jangka pendek dan jangka panjang. Solusi jangka pendeknya adalah segera mencabut dan merevisi Permendikbud 02/2024 terutama tentang batasan atas biaya UKT dan IP sebelum penerimaan siswa baru. Yang kedua adalah memberikan solusi ke orang tua untuk pembiayaan kuliah anak dengan berbagai metode, misalnya mencicil ataupun juga yang lainnya. Polemik kenaikan UKT yang berkepanjangan bahkan hingga memicu unjuk rasa mahasiswa di sejumlah daerah dinilai sangat memberatkan mahasiswa dan para orang tua. Kemendikbudristek mengklaim Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 dibuat dengan memperhatikan kajian dan masukan dari banyak pihak. Pak Nadiem, boleh sedikit Pak? Prof. Haris akan doorstop ya. Saya ke rapat dengan Menteri. Sedikit aja Pak Nadiem. Prof. Haris akan doorstop untuk menjelaskan. Belum usai polemik kenaikan UKT, Kemendikbudristek melalui Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi Cicik Sri Cahyandari mengeluarkan pernyataan yang dinilai merendahkan dan tidak terpuji. Yakni pendidikan tinggi merupakan pendidikan tersier karena tidak masuk dalam wajib belajar 12 tahun. Ketua Komisi 10 DPR Saiful Huda menyebut pernyataan pejabat Kemendikbudristek itu menebalkan persepsi orang miskin tidak boleh kuliah. Saiful Huda menegaskan seharusnya pendidikan di Indonesia adalah terjangkau dan berkualitas. Jangan sampai lalu malah direspon dengan sikap pejabat Kemendikbud yang menempatkan pendidikan tinggi sebagai tertiary education. Itu artinya kan mau lepas tangan. Artinya pendidikan kita harus tetap pada posisi murah, terjangkau, dan berkualitas. Di tengah suasana masyarakat yang begini, cara pandang pendidikan yang mahal dan berkualitas saya kira belum tepat. Sebagaimana undang-undang kita, semua anak didik, peserta didik kita termasuk mahasiswa harus mendapatkan akses yang sama untuk bisa kuliah. Usai dipanggil DPR, Kemendikbudristek akan mengevaluasi kebijakan kenaikan UKT di lapangan. Dirjen Dikti Abdul Haris menyebut pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Majelis Rektor dan meminta agar UKT tidak naik, serta jangan sampai ada calon mahasiswa yang gagal kuliah karena kemampuan finansial. Tentu kami akan meninjau kembali dan juga mengevaluasi dari masukan-masukan tadi bagaimana implementasi pelaksanaan dari Permendikbud ini di lapangan. Rektor Perguruan Tinggi Negeri pun sudah mengeluarkan statementnya bahwa UKT tidak naik dan semua bahkan MRPTN menjamin agar mahasiswa tetap punya kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi meskipun jangan sampai ada mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan finansial gagal untuk masuk perguruan tinggi. Itu di komitmen ya, dan insya Allah minggu depan nanti akan dilaporkan update-nya kepada kita. Saya pikir mudah-mudahan ini bisa menjawab kegelisahan kawan-kawan yang kemarin rame. Yang jelas mahasiswa yang lama itu tidak ada kenaikan sama sekali. Ini adalah yang sekarang adalah mahasiswa yang baru.
Sebelumnya polemik kenaikan UKT yang tidak rasional yakni mencapai 300 hingga 500% atau 5 kali lipat dikeluhkan mahasiswa dan bahkan disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia di Komisi 10 DPR. Di hadapan Komisi 10 DPR juga Mendikbudristek Dikti Nadiem Makarim berjanji akan menghentikan kebijakan yang tidak rasional termasuk terkait kenaikan UKT. Saya berkomit beserta Kemendikbudristek untuk memastikan, karena tentunya harus ada rekomendasi dari kami untuk memastikan bahwa lompatan-lompatan yang tidak masuk akal atau tidak rasional itu akan kami berhentikan. Ya, jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, kami evaluasi, kami assess, dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan harus rasional, harus masuk akal, dan tidak berburu-buru tergesa-gesa melakukan lompatannya. Pengamat kebijakan pendidikan Cecep Darmawan menilai pemerintah perlu mengatur ulang alokasi anggaran pendidikan agar lebih berkeadilan. Pasalnya pemerintah cenderung pasif dalam memperhatikan kebutuhan pendidikan tinggi. Kebutuhan pendidikan itu nggak boleh disebut tersier. Pendidikan tinggi sekalipun dia adalah kebutuhan primer. Ya, bahwa pemerintah sekarang wajib belajar masih SD SMP, ya bukan berarti bahwa SMA atau sederajat perguruan tinggi ya lepas di pemerintah, nggak bisa, karena itu adalah hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pendidikan, dan pemerintah wajib ya memberikan layanan pendidikan yang sebaik mungkin. Iya, menata ulang bukan hanya bukan sistemnya ya secara umum. Ya itu juga memang betul, tapi dari sisi crash program harus menata ulang bagaimana redistribusi lah, melakukan redistribusi anggaran pendidikan. Gitu. Jadi politik anggaran pendidikannya yang berpihak pada perguruan tinggi gitu. Dalam rapat kerja di DPR terungkap dari anggaran 655 triliun rupiah yang digelontorkan Kementerian Keuangan untuk dana pendidikan, hanya 15 atau sekitar 98 triliun yang dikelola Kemendikbudristek. Atas dasar itulah disebut-sebut Kemendikbudristek tidak bisa 100% memberikan bantuan untuk seluruh perguruan tinggi negeri. Realita pengelolaan pendidikan di Indonesia memang masih jauh panggang dari api. Ironisnya pemerintah justru terkesan lepas tangan, bahkan lari dari tanggung jawab dengan biaya pendidikan yang kian meroket. Di sisi lain pemerintah tengah gembar-gembor ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui generasi muda saat ini dan ingin memanfaatkan bonus demografi agar tidak menjadi bencana demografi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.